atau guru BK kepada siswanya melalui dinamika kelompok atau konseling kelompok. Dan di dalam konseling kelompok bertujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang terjadi, baik itu dari masalah individu atau masalah di sekolah. Dan nanti di dalam konseling kelompok, saudara dan saudari akan menyampaikan apa isi permasalahan dari masing-masing, dan nanti kita pilih salah satu mana yang akan lebih dulu diselesaikan masalahnya. Dan di dalam konseling kelompok juga terdapat beberapa asas, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, dan yang ketiga asas keterbukaan. Nah, jadi asas kerahasiaan nanti di mana di masing-masing kita untuk menjaga kerahasiaan ini. Dan ada asas kesukarelaan. Saudara dan saudari atas dasar sukarela kan di sini? Ya. Dan nanti ada asas keterbukaan, di mana nanti dari masing-masing saudara dan saudari mengeluarkan permasalahannya itu secara terbuka dan tidak merahasiakan. Baiklah, sebelum melanjutkan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita perkenalan. Kalau tak kenal maka saya ta'aruf. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nisa Aulia Rahma, dan saudara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Anam. Dan perkenalkan, nama saya Nizala dari Papua. Baik, sebelum kita lanjut, di dalam konseling kelompok ada hal yang penting, yaitu menjaga rahasia. Alangkah baiknya di sini kita akan membaca ikrar. Sanggup? Sanggup. Baiklah, saya akan membacakan dan saudara dan saudari mengikuti. Saya berjanji Saya berjanji tidak akan membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelompok ini kepada orang lain. Dan apabila kami melanggar, maka kami siap untuk menerima sanksi yang diberikan. Baiklah, kita lanjutkan ya. Ya. Dan di sini saya akan mempertegaskan ulang apa itu konseling kelompok, yaitu kita membantu menyelesaikan sebuah permasalahan dan menentukan jalan keluarnya. Baiklah, masing-masing dari kita akan menyampaikan permasalahannya. Dimulai dari saudari Nizla. Sebenarnya saya di sini akan bercerita tentang apa yang saya alami atau masalah yang saya alami. Saya memiliki kecemasan berlebihan dalam situasi sosial. Saya itu tidak bisa berbicara di depan keramaian. Saya itu takut bertemu dengan banyak orang. Jadinya masalahnya itu takut berbicara di depan orang banyak atau keramaian ya. Baik, kita tangkap dulu ya dengan saudari Nizala. Untuk selanjutnya saudara Herul Anam. Dan saya juga memiliki permasalahan yang sama, tetapi kecemasan yang berlebihan terhadap kesehatan. Kecemasan yang berlebihan di dalam kesehatan. Ya. Baiklah, siapa dulu nih yang mau diselesaikan terlebih dulu? Saya Baiklah, saudari Nizala. Mungkin ada solusi dari saudara Herul Anam untuk saudari Nizala. Mungkin Anda harus terlebih dahulu belajar berbicara di depan cermin atau sendirian, dan contohnya harus banyak belajar gitu. itu saja. Ya. Baik, saya setuju dengan pendapat saudara Khairul Anam bahwa saudari Nizwalah harus banyak-banyak belajar.
belajar berbicara di depan orang banyak, dan harus selalu percaya diri bahwa Mbak Miswala ini bisa berada di depan orang banyak atau berkomunikasi dengan orang banyak. Baiklah, dari saudari Miswala, apakah ada tanggapan? Saya menerima solusi yang diberikan oleh saudara dan saudari. Terima kasih. Mungkin saya akan lebih untuk belajar dan memahami diri saya sendiri dan mencoba untuk berbicara terhadap orang banyak. Baik. Jadinya kita sudah tahu nih dan sudah terselesaikan apa itu masalahnya Mbak Miswala. Dan selanjutnya, baiklah, kita akan berpaling kepada permasalahan saudara Khairul Anam. Mungkin ada masukan dari saudari Miswala? Kalau dari saya seharusnya saudara itu harus berpikir positif terhadap diri sendiri dan menjaga pola hidup sehat supaya tidak berpikir yang negatif terhadap kesehatan yang mungkin menimpa saudara. Mungkin perlu banyak-banyak zikir. Itu saja sih mungkin. Itu ya. Ya. Baik, saya setuju dengan saudari Miswala bahwa saudara Anam harus berpikir positif, baik itu dari masalah kecemasan atau masalah penyakitnya. Nanti karena kecemasan itu yang membuat saudari Anam terkadang tambah akan itu penyakitnya itu kan. Dan mungkin saudara harus banyak-banyak berdoa atau selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebab banyak zikir itu nanti pikiran-pikiran negatif yang ada di saudara bisa dihilangkan. Dan untuk meninggalkan atau menghilangkan suatu kecemasan di dalam kesehatan saudara. Kan yang memberikan kesehatan itu nanti kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya saudara harus banyak-banyak mengingat. Bukan begitu kan? Jadinya harus selalu Melakukan hal-hal yang positif terhadap diri sendiri. olahraga juga ya. Baik, olahraga juga. Gimana atau ada tanggapan dari saudara? Berarti saya harus berpikir positif terhadap saya diri sendiri. Baik, sangat tentu berpikir positif karena melalui pikiran itu akan insya Allah penyakitnya tidak bakalan penyakitnya sedikit tidak berkurang. Kan nanti penyakit itu juga tergantung pemikiran masing-masing. Pengalaman yang saya dapatkan setelah melakukan counseling kelompok di sini, saya tahu bahwa saya itu harus bisa memahami diri saya sendiri. Saya harus belajar berbicara di depan orang banyak, di keramaian. Mungkin saya butuh refreshing, mungkin healing. Saya butuh healing biar bisa bertemu dengan banyak orang. Ya, itu aja sih. Dengan saudara Khairul Anam, Dan yang saya dapat dari counseling kelompok ini adalah harus berpikir positif, jaga pola kesehatan